Kalau saya melayani di gereja, oleh anugerah Tuhan saya melayani dengan karunia, dengan talenta. Every single person di ruangan ini kita punya karunia, kita punya talenta. Oleh anugerah Tuhan saya bisa main musik dan sebagainya. Kita melayani dengan karunia, dengan talenta. Tapi dalam pernikahan, lebih dari karunia dan talenta, kita melayani dengan hidup kita, Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat shalom. Wow. It's good to be here. Tolong bilang sebelah Anda Tuhan Yesus baik. Wow. Saya kehabisan kata-kata, saya sukacita di dalam Tuhan. It's all about Jesus, tapi izinkan saya sejenak. Bu Indri, terima kasih untuk kepercayaannya. Sudah lama gak jumpa tapi selalu mengagumi dari hati dan mengikuti perkembangannya. Dan pagi ini saya diberikan tema yang for me personally ini tema yang sangat berat. Tapi sebelum saya sampaikan izinkan saya berkenal dulu. Saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, saya seorang hamba Tuhan. Dan saya seorang suami yang baik. 3 itu aja job desk saya. Dan oleh anugerah Tuhan, tadi Ibu Indri sudah mention, saya dan istri kami menantikan, we are expecting our baby di bulan November, mohon doanya Bapak Ibu. Ya. Dan sebagian mungkin tahu kisah kami, sebagian mungkin belum, nanti akan saya ceritakan di akhir. Tapi intinya ini sebuah pergumulan yang sangat besar, dan pernikahan kami baru menjelang 7, tuh saya sampai lupa. Tahun depan 7 tahun. Jadi tema hari ini, godly marriage, buat saya ini berat dan beban karena saya tahu begitu banyak para senior di sini yang sudah lebih lama dari saya pengalamannya. Jadi ketika diberikan tema ini, saya berdoa Tuhan saya nggak mau asal ngomong, saya nggak mau bagikan pengalaman saja karena saya percaya khotbah itu bukan bicara hanya pengalaman tapi kebenaran firman Tuhan. So saya berdoa, pagi ini kita bisa belajar bersama, saya pun masih harus banyak belajar, tapi saya percaya Roh Kudus mau bicara sesuatu untuk kita. Ada amin? Saya percaya Alkitab adalah dasar dari segalanya. Tanpa kita sadari semua jawaban dari permasalahan, pertanyaan hidup ada di Alkitab. Termasuk tentang pernikahan. Saya berikan tema godly marriage. Kalau ada godly artinya ada worldly. Kalau ada pernikahan yang berkenan di hati Tuhan artinya ada pernikahan yang juga duniawi. Dan saya merasakan betul dalam spirit bahwa rumah tangga adalah salah satu sasaran utama serangan roh jahat di akhir zaman ini. Saya tidak bangga dengan hal ini, tapi saya harus menceritakan beberapa kali, khususnya buat teman-teman muda, pengalaman saya dengan orang tua saya. Saya cinta sekali dengan papa mama saya, tapi ketika saya menginjak SMA, Tuhan izinkan mereka berpisah. Saya tidak bangga sekali lagi, saya sedih banget. Tapi saya percaya bahwa ini peringatan untuk kita semua bahwa rumah tangga ini bahaya Bapak Ibu teman-teman. Dan papa saya sudah berpulang 7 tahun yang lalu sampai akhir hayatnya saya melihat beliau diproses Tuhan. So, mari kita betul-betul menjaga hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Next, terima kasih. Right. Kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu teman-teman. 3, 2, 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik. Kalau ia tidak kawin, stop dulu. Pertama saya baca ayat ini, saya tuh bergejolak, bergumul saya. Karena dari kecil saya dengar khotbah, Tuhan menghendaki keturunan, berumah tanggalah. Tuhan menghendaki suami dan istri. Tapi ketika Paulus tulis seperti ini, saya kan jadi mau belajar lagi. By the way, di masa pandemi kemarin oleh anugerah Tuhan, saya bisa sekolah Alkitab, saya bisa belajar juga. Sampai sekarang saya masih terus belajar. Masalahnya, ini nggak dibahas nih di sekolah Alkitab saya nih. Karena mostly kan anak-anak yang belum menikah, bahkan belum berpacaran. Tapi Paulus menuliskan alasannya di ayat ke-32. Nanti kita teruskan dulu, kita baca lanjut ayat 2, 3, 2, 1. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tubuhnya sendiri, tetapi suaminya
Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Mengingat bahaya percabulan. Beberapa orang beranggapan kalau saya sudah nikah, saya bebas dari godaan. Nyatanya tidak. Statistik mencatat begitu banyak, bapak-bapak yang sudah menikah, saya percaya tidak ada di sini, di tempat lain, masih terikat pornografi. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Suami memenuhi kewajibannya. Saya rasa ini sebuah clue, sebuah tuntunan yang sangat jelas. Salah satu khotbah Bu Indri yang terakhir saya lihat adalah Bu Indri bahas tentang banyak perempuan yang suka operasi. Saya sama istri dengar ketawa-tawa gitu. Di akhir zaman ini begitu banyak yang peduli sama penampilan fisik. Tapi kalau kita bicara kewajiban, of course tidak hanya fisik. It's good untuk menjaga penampilan fisik. Saya percaya tubuh kita bait Allah harus dijaga, sehat. Tapi kewajiban kan lebih dalam dari itu Bapak Ibu teman-teman. Again, masalahnya dunia ini melihatnya kan rupa. Saya nih musisi, saya ngerti banyak penyanyi di luar sana fokus sama perbaikan mukanya. Fokus sama badannya olahraga. Tapi nyanyinya tetap fales gitu. Nah dalam kondisi rumah tangga, tanda kutip, banyak yang penampilan fisiknya baik, tapi kewajibannya tidak dipenuhi, kewajibannya fales gitu sama suami istrinya. Dan isu percabulan ini ternyata sudah aja sejak dulu. Memang masa-masa ini semakin marak. Saya nggak tahu Bapak Ibu aware atau tidak, saya rasa semua sudah tahu. Kalau ada yang belum tahu, just in case, izinkan saya memberikan beberapa fakta yang terjadi. Ada yang namanya open marriage. Awalnya saya nggak terlalu ngerti apa, tapi saya dan istri kami punya teman yang melakukan itu. Open marriage itu apa sih? Jadi nikah suami istri, tapi bebas, open. Suaminya bebas sama siapa aja, istrinya bebas sama siapa aja. Nanti ketemu lagi di rumah. Dan tidak ada jealous menurut mereka. Saya iseng waktu itu lagi buka Instagram, saya lihat postingan, 2 perempuan, 1 pria. Puji Tuhan nggak di Indonesia, saya nggak tahu sudah ada atau belum di luar sana, dan ternyata mereka bertiga menikah. Jadi gak bisa dibayangkan betapa banyak dosanya, not to mention dosa seksualnya ini luar biasa. And again mereka ngaku, kita gak ada jealous, kita gak ada cemburu. Betapa jahatnya dunia ini Bapak Ibu. Di ibadah jam 1 nanti saya akan bahas tentang lebih anak mudanya, tentang yang terjadi sama generasi muda. Tapi di sini saya mau fokus dulu tentang pernikahan. Next, terima kasih. Again, isu percabulan sudah ada sejak dulu. Paulus tulis, kita mundur 1 pasal, 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Saya belajar bahwa ada dosa yang kita bisa tengking dalam nama Yesus, ada dosa yang kita harus lari, menjauhkan diri. Salah satu contoh terbaiknya adalah Yusuf, dia lari dari godaan itu. Mohon maaf, with all the respect, dulu saya pikir Yusuf nih kok payah banget. Digodain wanita yang jauh lebih tua, bisa dong bertahan. Tapi setelah saya pelajari dan renungkan, most likely kemungkinan besar istri Potifar itu adalah wanita paling cantik, paling terawat di Mesir saat itu. Mungkin nomor 2. Jadi Yusuf secara manusia pasti tergoda. That's why jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saya tidak suka membedakan dosa, tapi jelas Alkitab mencatat ada perbedaan antara dosa percabulan dan yang lain. Atau tidak tahukah kamu, Bu Indi baru mention tadi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ketika kita menerima Yesus, rohnya yang kudus, Allah Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang kamu peroleh langsung dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tolong katakan sebelahmu, Anda bukan milikmu sendiri. Orang di luar sana berdebat, mempertahankan haknya. Mereka berpikir ini hidup saya. Tapi Paulus tulis di bagian lain Alkitab, hidupku bukannya aku lagi. Saya belajar bahwa ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mempersembahkan seluruh hidup saya, seluruh hak saya kepada Tuhan Yesus. Sebab saya dan Bapak Ibu teman-teman telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Next, terima kasih. Pada dasarnya ada 2 hal, PR utama yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya jika ingin atau sudah menikah. Sekali lagi saya tidak bermaksud ngajarin Bapak Ibu, kita belajar bersama. Pertama, pusat kehidupan, perhatian, prioritas kita harus tetap Tuhan Yesus. Ada amin? Ini tidak mudah Bapak Ibu.
Karena yang tadi saya mention, Paulus punya argumen yang sangat kuat. Kenapa dia bilang sebaiknya jangan menikah? Itu bukan pendapat pribadi, argumennya kuat. Saya nggak bisa lawan ini. Dia tulis di 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. In other words, orang yang sudah menikah punya challenge untuk tetap fokus sama Tuhan. Dan saya tahu ini nggak mudah. Sejak dulu saya tuh punya ketakutan ditinggal orang terdekat. Saya nggak tahu adakah Bapak Ibu teman-teman yang pernah melakukan hal yang sama. Ini saya dulu waktu kecil tuh kalau papa mama tidur saya suka deketin jari saya ke hidungnya. Masih nafas nggak ya? Saya selalu punya ketakutan itu. Dan saya sempat ada di fase saya takut istri saya kenapa-napa. Akhirnya papa saya dipanggil Tuhan, depan mata saya lihat, oh orang yang saya kasihi Tuhan panggil ya. Dan ketakutannya sempat tambah besar. Paulus tulis ada kekhawatiran. Tapi saya belajar untuk fokus sama Tuhan. Saya belajar untuk berserah. Ini tantangan orang menikah. Apalagi yang sayang banget sama pasangannya. Tetap Tuhan Yesus yang utama. Ada amin? Suami istri jadi satu, yes. Tapi ada persatuan yang lebih dalam. Kita sama Allah Roh Kudus. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya ada kegiatan keluar kota. Pulang hari cepat sekali naik kereta cepat. Tapi sejenak saya pisah dari istri saya. Tapi Roh Kudus tetap ada di sini. Terjemah sederhana Indonesianya menuliskan begini, saya ingin kamu semua tidak khawatir tentang apapun dalam hidup ini. Bagi laki-laki, kalau kamu tidak menikah, kamu bisa memusatkan perhatianmu sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kamu hanya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menikah, pastinya saya juga berusaha menyenangkan istri saya. Tapi betul-betul saya belajar, Tuhan saya mau fokus sama Tuhan. Saya mau fokus menyenangkan Tuhan. Justru tantangan ini saya percaya adalah tantangan yang sehat, tantangan yang ilahi. Bagaimana kita sudah menikah, yes kita care sama pasangan kita melakukan kewajiban kita, tapi tetap Tuhan Yesus yang utama. Dan tantangan kedua, jelas melawan, menghindari godaan. Sekali lagi saya jelaskan, tegaskan, ada yang harus dilawan, ada yang harus dihindari Bapak Ibu. Banyak anak muda jatuh dalam dosa percabulan, dosa pornografi, bukan karena kurang berdoa. Tapi karena godaan, ketika godaan itu datang, dia nggak tahu harus ngapain. Bahkan terkadang bukan kuasa doa nggak cukup. Tapi kuasa doa harus disertai dengan hikmat. Kalau lagi ada godaan, berdoa, yes. Tapi habis doa lari, menjauh, menghindari godaan itu. Saya pelajari gini, ini fakta yang ironis buat saya. Alkitab penuh dengan cerita para hamba Tuhan, imam, nabi, murid, rasul yang sukses. Iya dong. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, para nabi, rasul, sukses, diberkati, diurapi Tuhan. Namun catat ini, tidak sedikit cerita Alkitab tentang suami yang gagal. Yes, dia nabi, dia raja yang sukses, yet dia suami yang gagal. Bahkan dia ayah yang gagal. Saya tuh selalu geli kalau mengingat kisah Imam Eli gitu ya. Makanya saya suka sekali hamba Tuhan yang tegas sama firman Tuhan. Imam Eli tuh nggak tegas. Kedua anaknya bikin dosa, nasihatnya nggak tegas. Dan kita tahu endingnya, mati semuanya. Alkitab penuh dengan peringatan dan saya berdoa yang sudah menikah atau yang mau menikah, kedua poin ini harus hidup dalam hidup kita. Prioritas kita hanya Tuhan Yesus. Kehendaknya. Makanya cari pasangan yang menuntun kita, yang membantu kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Beberapa bertanya sama saya, tahu dari mana Jessica ini jodohnya saya? I guess we'll never know 100%. Tapi satu hal yang pasti, ketika saya berhubungan dengan Jess, kita mulai membina kasih. Dia membantu saya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan sebaliknya. Again, semuanya is all about Jesus. Next, terima kasih. Poin nomor 1 adalah Jesus at the center. Sama-sama katakan Jesus at the center. Saya percaya bahwa di gereja ini kita semua mengasihi Tuhan. Tapi di luar sana Bapak Ibu, kalau saya ngomong Tuhan Yesus, orang tuh bingung. Kok lu ngomongnya Tuhan terus sih? Lu udah terlalu ke Yesus-Yesusan dan buat saya nggak apa-apa. Mendingan ke Yesus-Yesusan daripada kesetanan Bapak Ibu, ada amin. Banyak yang bilang, lu terlalu kudus, nggak apa-apa. Mendingan terlalu kudus daripada terlalu najis, ada amin. Jesus at the center ini penting sekali, betapa pentingnya bukan hanya kita melibatkan Tuhan Yesus. Namun sekali lagi betul-betul menjadikannya dasar, pusat dari hubungan kita, dari rumah tangga ini.
Rumah, saya percaya istilah rumah tangga nggak kebetulan. Rumah dibangun. Pembangunan rumah tidak ada yang instan. Oleh anugerah Tuhan, saya dan istri kami sedang renovasi. Hanya satu kamar di rumah kami dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Pembangunan rumah nggak ada yang instan. Pembangunan bicara bahan dasar, pusatnya, fondasinya harus kuat. As a drummer saya ngerti tugas saya main drum di satu tim praise and worship. Bukan untuk sekedar menghias, bukan untuk bikin rame. Menjadikan fondasinya kuat. Kalau drummernya lemes di gereja, ibadahnya bisa lemes. Betapa bahayanya rumah yang fondasinya tidak kuat. Betapa pentingnya begini Bapak Ibu. Suami istri kalau bisa sebelum menikah dan setelah menikah. Secara pribadi bukan ikut-ikutan. Sekali lagi, secara pribadi bukan ikut-ikutan. Adalah orang-orang yang intim, yang mengenal, yang bersekutu secara konsisten dengan Roh Kudus. Dalam hal keuangan istri bisa nebeng sama suami dan sebaliknya. Tapi dalam hal kerohanian, saya percaya pribadi lepas pribadi terlebih dahulu harus connect sama Tuhan. Again, dalam mengurus anak misalnya, suami istri bisa berbagi. Tapi dalam kerohanian, dalam menjadikan Yesus sebagai pusat, suami dan istri harus kuat terlebih dahulu. Secara individu harus memiliki hubungan yang sehat dan dekat dengan Allah Roh Kudus. Makanya saya percaya suami dan istri yang sudah penuh di dalam Tuhan, itu gak akan kesepian. Misalnya suaminya pergi kerja atau istrinya pergi kerja. Saya ngalamin itu. Waktu itu istri saya sempat kantoran, selama dia di kantor saya sepi, saya sedih. Ya manusiawi, wajar. Tapi Tuhan ingatkan saya, mestinya kamu gak ngerasa kosong. Karena yang memenuhimu Allah Roh Kudus, bukan istri. Lagi pula Bapak Ibu, kalau kita berusaha memuaskan hidup kita, tanda kutip memuaskan hasrat, kerinduan kita dengan manusia, gak akan ada habisnya. Saya percaya kalau Allah Roh Kudus tanda kutip tidak bisa memuaskan kita, tidak ada lagi yang bisa. Termasuk suami, termasuk istri, tidak ada lagi yang bisa. Dan saya percaya inilah makna dari kata keseimbangan yang akan saya bahas di poin berikutnya. Seimbang rohaninya, rohnya. Bahasa aslinya heterozugeo, dari dua kata heteros, artinya dari jenis yang berbeda. Zugos, sepasang timbangan atau kuk. Di Matius Yesus ngomong dengan sangat jelas, pikulah kuk yang kupasang. Saya percaya sebelum menikah, bahkan setelah menikah, yes, kita berjalan bersama suami, berjalan bersama istri. Tapi perjalanan sejati kita tetap bersama Tuhan Yesus, memikul kuk yang Dia pasang. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengenakan kuk dan berjalan terlebih dahulu bersama Tuhan Yesus. Especially suami. Bagaimana Anda bisa membimbing istri kalau Anda tidak selalu berjalan bersama Tuhan Yesus? The problem is dunia ini kan coba mengkotak-kotakan. Area ini oke, ikut Tuhan, area yang ini kayaknya kita bisa berjalan. Tapi Amsal jelas tulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yes, even untuk hal yang menurut kita sepele, hal kecil, sejatinya pengertian kita tidak cukup baik. Kita harus dengan rendah hati mengakui Tuhan Yesus, saya butuh Tuhan. Beberapa tahun belakangan ini saya ngomong sama Roh Kudus, saya ketergantungan sama Roh Kudus, saya gak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Suami istri yes berjalan bersama, tapi sejatinya suami dan istri secara individu haruslah pribadi-pribadi yang berjalan bersama Tuhan Yesus. Next, terima kasih. Sudah poin nomor 2, oke. Mengusahakan keseimbangan rohani. Paulus tulis jelas di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terjemah sederhana Indonesia menuliskan begini, janganlah terikat dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Karena orang yang hidupnya benar, sama-sama katakan benar. Tidak bisa bekerja sama dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sama seperti kuasa gelap, tidak bisa bersatu dengan kuasa terang. Oke, bagi sebagian ayat ini jelas bicara tentang yang tidak seiman. Tapi saya rindu Bapak Ibu pagi ini kita kritis. Apa definisi dari percaya? Anak sekolah minggu percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hidup, bangkit di hari ketiga, amin. Saya setuju, itu tidak salah. Tapi lebih dalam lagi, apa sih definisi percaya? Saya catat, percaya itu mengenal yang dipercaya. Percaya itu taat sama yang dipercaya. Let me ask you, yang sudah ikut Tuhan, even bertahun-tahun, yang sudah melayani, apakah pasti hidup dalam ketaatan? Apakah pasti sudah mengenal Tuhannya?
Sayangnya tidak. Saya berkali-kali sampaikan oleh anugerah Tuhan saya bermusik di luar sana, musik sekuler, dan saya tidak harus mengenal penyanyi-penyanyi yang saya iringi. Saya main musik aja. Tapi kalau saya melayani di gereja dan saya tidak mengenal yang saya layani, celakalah saya. Matilah saya. Literally mati, bukan saya gampang ngomong mati, tapi betul-betul tidak ada kehidupan dari pelayanan yang saya lakukan. Tidak ada kehidupan dari orang percaya kalau dia tidak sungguh-sungguh mengenal yang dipercaya. In fact, tanpa pengenalan mustahil untuk percaya Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya percaya ayat ini juga berlaku untuk kita yang sudah KTP-nya Kristen. Even yang sudah pelayanan, even yang sudah ke gereja. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Percaya istilah lainnya beriman. Salah satu makna dari iman, saya suka sekali ini, pengabdian. Sama-sama katakan pengabdian. Banyak gereja mengajarkan tentang mujizat. Saya tidak anti mujizat. Oleh anugerah Tuhan saya berjalan dalam mujizat. Bahkan setiap hari. Tapi kalau percaya beriman hanya diasosiasikan dengan mujizat, sayang sekali Bapak Ibu. Beriman adalah mengabdi. Ketika kita berkata, saya percaya sama Tuhan Yesus, artinya kita bukan cuma percaya Tuhan ada, tapi kita mengabdi kepadanya. Yakobus catat gini, setan pun tahu Tuhan ada dan dia gemetar. Seberapa banyak anak Tuhan yang cuma tahu Tuhan ada. Seberapa banyak anak Tuhan yang cuma sadar aja iya ada Tuhan, tapi dosa jalan terus, mohon maaf. Ketidaktaatan jalan terus. Tapi kita percaya, artinya kita mengabdi kepada Tuhan. Ketika kita berkata, Lord, I trust in you, artinya kita hidup betul-betul di dalam ketaatan. Saya itu sempat, tanda kutip, secara nggak langsung mendapat beberapa kritikan. Nggak langsung, tapi saya melihat beberapa postingan yang anti sama postingan saya di media sosial. Saya ini hamba Tuhan yang suka ngomongin dosa. Bagi sebagian, aduh nggak usah fokus sama dosa dong, fokus sama kasih karunia Tuhan aja. Ya saya percaya kasih karunia Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan besar, bahkan berlebihan. Tapi dosa itu penting Bapak Ibu. Kalau nggak ada dosa, Tuhan nggak perlu mati dan bangkit jadi manusia. Artinya dosa ini penting sekali. Penting untuk kita mengetahui apa yang susah, dalam area hidup mana kita sulit untuk taat sama Tuhan. Pastikan kita selalu menyelidiki, atau tepatnya minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Di bagian mana kita harus lebih taat lagi sama Tuhan. Dalam hal keseimbangan ini izinkan saya pesan buat yang masih pacaran atau masih mencari, pastikan dengan yang seimbang di dalam Tuhan. Seimbang mohon maaf bukan bicara hanya berat badan, bukan bicara keuangan, tapi roh. Seberapa keras usaha, ketaatan kita. Tapi saya mau bicara juga untuk yang sudah menikah. Bahkan yang sudah terlanjur menikah dengan berbeda kepercayaan. Ataupun sebetulnya seiman, tapi again tidak seimbang. Keseimbangan ini harus diusahakan. Apakah saya dan istri seimbang? I don't think so. Tapi puji Tuhan kami dalam track yang benar untuk menjadi pasangan yang seimbang. Apakah sudah 100%? Saya rasa belum. Saya harus memberikan teladan dan sebaliknya istri saya memberikan teladan buat saya. Tapi untuk yang sudah menikah dan Anda sadar pagi ini, saya nggak seimbang ya. Ketaatan saya sama Tuhan segini, istri saya masih kurang atau sebaliknya. Ada istri yang rajin baca Alkitab, suaminya males-malesan. Ada yang kalau lagi berantem dikasih ayat, diledekin, terlalu rohani kamu gitu. Semoga di sini nggak ada ya. Bapak Ibu ini tegang banget, saya takut loh jadinya. Iya. Jangan menyerah, karena sejatinya pengaruh seorang suami dan istri itu seharusnya sangat besar. Pergaulan utama saya sama Roh Kudus, tapi kedua sama istri. Artinya satu hari mungkin nggak ada dampaknya, 2 hari, 3 hari. Tapi terus menerus bergaul, saya percaya suami istri itu akan sangat kuat pengaruhnya. Di bagian Alkitab Petrus tulis begini dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, wah ini menarik, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saya pelajari bahwa banyak rumah tangga yang berantakan, yang diambang kehancuran. Bukan karena kurang ayat firman Tuhan, bukan karena kurang dengerin podcast hamba Tuhan. Kan banyak suami istri kalau lagi berantem, akhirnya diam-diaman tiba-tiba masang khotbah pendeta yang dianggap topiknya sama gitu kan. Siapa tahu jadi peringatan nih gitu kan.
Suami Anda bukan kurang mendengar khotbah, Bu. Istri Anda bukan kurang mendengar khotbah. Tapi mohon maaf, mungkin kurang teladan. Petrus tulis seperti ini. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Saya belajar ini luar biasa. Keteladanan kita penting sekali. Kalau Anda rindu suami istri bertobat di dalam Tuhan, berikan teladan yang baik. Salah satu masalah utama saya dan istri adalah waktu. Saya dulu suka telat, istri saya juga santai waktunya. Dan ketika menikah jadilah orang santai ketemu orang santai. Ngebut di jalan dan sebagainya. Dan kita berantem berkali-kali. Berkali-kali berantem dan saya sedih. Saya sedih, kenapa harus berantem? Istri saya juga sedih. Pernah gara-gara terlambat doang nangis. Sayang ya air matanya ya. Mestinya air matanya bisa buat jiwa-jiwa gitu Bapak Ibu ya. Bisa buat Indonesia saat ini, aduh. Tapi buat ngomongin hal-hal yang sepele gitu. Tapi akhirnya Roh Kudus bicara sama saya, kalau kamu gak mau telat lagi, tunjukkan teladan. Dan sulit Bapak Ibu. Lebih gampang ngomong. Saya tuh ngomong gitu, ayo kamu jangan telat dong. Tapi saya ngomongnya di kasur masih tiduran. Gampang ya, kita nasihatin orang tuh gampang. Tapi coba siap lebih awal. 10 menit udah turun, udah baju rapi. Itu teladan yang saya percaya mengubah. Sebagian pasti pernah dengar quote ini ya, show me your friends, I'll show you your future. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kita asosiasikan dengan sahabat, orang-orang di gereja. Tapi sekali lagi pergaulan utama kita sama Roh Kudus, berikutnya sama pasangan kita. Betapa pentingnya pergaulan yang sehat karena pengaruhnya besar. Percayalah suami istri yang setia mengikut Tuhan Yesus akan memberikan pengaruh yang besar untuk pasangannya. Ada amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang sedang mendoakan pasanganmu pagi ini, jangan nyerah. Terus berdoa. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. The problem is, pertobatan bukan cuma terima Tuhan, dibaptis, kelar. Enggak dong. Bertobat setiap hari. Goalsnya menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kalau istrinya malas baca Alkitab, suaminya setiap hari nunjukin keteladanan yang teguh, pasti bawa pengaruh yang baik. Pasti itu. Pasti. Suami-suami jangan malas. WhatsApp istrinya ayat firman Tuhan dibaca dulu ya. Jangan lupa dikasih emotikon hati Bapak. Ya, jangan dikasih emotikon gini, kayaknya galak banget gitu. Baca ya. Atau baca ya kasih jempol gitu, jangan Bapak. Ya, emotikon hati kalau boleh. Ya, kalau istrinya bebal, emotikon hatinya warna hitam, nggak apa-apa. Ya. Sebaliknya istri-istri, jangan menyerah dengan suami. Jangan menyerah. Karena pernikahan ini begini, kan kebagi dua ya, jodoh di tangan Tuhan, jodoh di tangan manusia. Saya dan istri kami percaya jodoh di tangan Tuhan. Tapi ada pendeta, ada hamba Tuhan yang bilang jodoh di tangan kita nggak usah debat. Apapun itu saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Artinya untuk yang sudah menikah, percayalah. Mungkin salah pilih, mungkin kurang berdoa, whatsoever. Tapi tetap pasanganmu itu dari Tuhan. Tolong katakan amin. Aduh, lebih bangga Pak amin gitu Pak. Jangan nyerah, jangan aduh saya salah ya. Karena lagu-lagunya mas sekarang tuh jahat sekali Bapak Ibu. Kesannya sweet sekali ya. Kita terlambat bertemu ya, coba ketemunya duluan ya gitu. Beberapa masih mengingat-ingat jodoh di masa SMA-nya. Udah punya cucu padahal. Pak tolong Pak, Bu tolong. Ya kan, reuni SMA ketemu gitu, masih kayak dulu ya. Gak mungkin masih kayak dulu. Dulu masih ingusan Bapak Ibu, gak mungkin. Mari fokus dengan apa yang Tuhan berikan. Pasangan yang dari Tuhan, teman hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan. Pastikan kita mau berdoa. Kita doa buat bangsa negara, kita doa buat Ibu Gembala. Kita doa buat hamba-hamba Tuhan. Pastikan kita doa buat pasangan kita, ada amin. Next, terima kasih. Ketiga adalah kita harus memiliki hati yang rindu melayani. Yes, melayani Tuhan Yesus bersama. Dan actually ini salah satu indikasi faktor utama saya yakin sama istri saya. Karena waktu itu kami bisa layani Tuhan bersama. Oleh anugerah Tuhan saya dan istri kami punya praise and worship team juga. Kami pelayanan bersama-sama. Kami ngisi podcast sama-sama. Kami melayani anak muda bersama-sama. Bahkan melayani orang yang lebih tua oleh anugerah Tuhan. So suami istri harus melayani bersama. Saya sangat tidak setuju suami istri melayani di berbeda tempat. Suami di gereja ini, istri di sini, kalau bisa satu tempat. Tapi ini yang penting, saling melayani satu dengan yang lain. Ini gak kalah penting nih. Jangan menikah dengan mental bos.
Saya percaya di kerajaan Tuhan, yang tertinggi itu hamba. Di dunia mungkin yang paling tinggi bos, presiden, pejabat. Yang dapat parkir paling nyaman mungkin orang-orang yang dianggap penting. Tapi di dalam kerajaan Tuhan yang paling penting itu, yang tertinggi itu hamba. Yesus sendiri ngomong dengan sangat kerennya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya sering tanya gini, boleh nggak Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia dan bilang layani aku? Bolehlah. Of course boleh. Dia Tuhan, dia sempurna. Anak raja. Ya Tuhan bilang saya datang untuk melayani. Di akhir zaman ini banyak orang yang melayani, mohon maaf, tidak di sini, di tempat lain. Karena dapat atensi, dapat perhatian. Dia berharap dengan pelayanannya, orang memberikan pujian. Pelayanannya ada rekamannya. Ada HP tersembunyi yang merekam gitu. Zaman saya dulu pelayanan, baru-baru pelayanan, yang dapat sorot kamera tuh pembicara, musisi, singers, worship leader. Sekarang Bapak Ibu, usher pun bisa jadi konten. Beberapa orang salaman sama jemaat, HP-nya di belakang. Shalom, shalom. Kita cuma ngelihat bagian belakang badannya aja. Tapi jadi konten Bapak Ibu. Nah, ketika kita melayani istri, ketika kita melayani suami, kan nggak ada kontennya tuh. HP lagi mati. Artinya yang lihat cuma Tuhan dan kita. Saya belajar bahwa pelayanan antar suami istri ini penting sekali. Ketika kita menikah, pastikan kita rindu memberikan yang terbaik, yes, buat Tuhan, tapi juga buat suami dan istri kita. Next, terima kasih. Ada satu quote yang sangat menarik. True love for your spouse is the choice to cooperate with God in serving them. Saya belajar bahwa pernikahan, adalah sekolah melayani paling nyata dan efektif. Ini bukan kebenaran, ini pendapat saya. Jangan ditelan mentah-mentah. In my humble opinion, nilai sekolah melayani dalam pernikahan, tantangannya lebih tinggi daripada sekolah pelayanan di gereja. Saya punya alasannya. Kalau saya melayani di gereja, oleh anugerah Tuhan saya melayani dengan karunia, dengan talenta. Every single person di ruangan ini kita punya karunia, kita punya talenta. Oleh anugerah Tuhan saya bisa main musik dan sebagainya. Kita melayani dengan karunia, dengan talenta. Tapi dalam pernikahan, lebih dari karunia dan talenta, kita melayani dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita melayani dengan kenyataan. Mohon maaf, saya nggak bilang saya palsu di sini, tapi tentu saya menampilkan sisi baik saya di sini. Berpakaian yang wajar, bertutur kata yang baik. Tapi di rumah istri saya lihat saya apa adanya. Mohon maaf, tanpa busana, tanpa apapun. Dia lihat saya apa adanya. Saya nggak mau. Dalam hatinya dia bilang, percuma lu pelayanan. Percuma doain orang sakit sembuh. Percuma doain orang sampai nangis. Di rumah istrinya dibikin nangis Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, kita siap melayani. Seperti Yesus melayani. Dan ini profetik sekali ya. Kita kan calon mempelainya Tuhan Yesus. Yesus datang untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya. Kita tidak harus dan bahkan kita tidak bisa memberikan nyawa kita. Tapi kita bisa selalu melayani. Ada amin? Sekali lagi dalam pernikahan lebih dari karunia, lebih dari talenta, lebih dari kepandaian bertutur kata. Kita melayani dengan hidup kita. Kita melayani pasangan kita dengan hidup kita yang apa adanya. Yang pendeta kita nggak lihat, yang hamba Tuhan lain nggak lihat. Sekali lagi dunia fokus sama tampilan luar. Sama apa yang bisa saya post ya, sweet moment apa yang bisa saya post nih di Facebook, minimal di grup WhatsApp keluarga. Apa yang bisa jadi konten ya. Tapi pernikahan lebih besar dari sekedar konten. Pernikahan adalah bicara kita memberikan hidup kita yes buat Tuhan, tapi juga buat pasangan kita. Saya berdoa, kita bisa sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan ini. Ada amin? Saya berdoa tidak ada lagi pernikahan yang gagal. Saya berdoa tidak ada lagi pernikahan yang hancur. Selama Yesus yang menjadi pusat, selama Yesus yang menjadi dasar, saya percaya ada kekuatan di dalam Tuhan. Ada amin? Kalau boleh suami istri bergandengan tangan dong sebentar. Gak usah ngomong apa-apa Pak, takutnya salah ngomong kan Bu. Gandeng aja gak apa-apa. Ya, kalau lagi kesel gandengnya agak keras gitu. Jangan sampai remes tapi. Saya percaya suami istri harus solid di dalam Tuhan. Saya nggak akan tanya dan minta tangan diangkat, tapi
Suami istri yang sudah lama tidak berdoa bersama, mulai bangun mesbah keluarga lagi, ada amin. Anda yang sudah diberikan keturunan oleh Tuhan, pastikan, berikan teladan yang nyata. Sekali lagi lebih gampang bilang sama anak, oh baca Alkitab. Tapi kalau dia nggak pernah lihat papa atau mamanya baca Alkitab, dia akan malas baca Alkitab. Tapi ketika dia keluar kamar pagi-pagi, dia lihat papanya lagi duduk baca Alkitab. Bukan buka TikTok. Itu akan jadi teladan Bapak Ibu. Gak apa-apa nonton drama Korea. Oma saya sebelum dipanggil Tuhan, oma saya suka drama Turki. Di sini ada drama Turki. Episodenya lebih panjang dari Mazmur 119. Panjangnya bukan main. Gak apa-apa, tapi yang penting Alkitabnya gak dilupakan. Berikan teladan yang nyata. Suami istri harus menjadi kesaksian yang nyata bagi sesama pasangannya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian ini. Sebagian tahu saya dan istri, kami sudah menikah cukup lama dan Tuhan izinkan kami kehilangan anak 4 kali. Dan di momen seperti ini Bapak Ibu, terus terang saya dan istri kami nggak peduli kalau misalnya ada suster yang bilang, Pak Bu tenang aja ya, ada yang kehilangan 11 kali. Saya tahu itu, bukan saya nggak peduli secara harafiah, tapi that moment udah cukup berat buat kita. Kita nggak punya kekuatan lagi untuk tanda kutip sejenak empati sama pasangan lain. 4 kali itu berat sekali. Kami menikah 2019 dan itu terjadi ketika saya melayani di Australia, puji Tuhan. Actually it's not ministry, itu adalah bulan madu. Tapi waktu itu saya yang masih belum berhikmat, dalam bulan madu yang isinya durasinya 2 minggu, saya terima 5 jadwal pelayanan. Dan saya tahu saya salah sama istri saya. Sampai detik ini kalau diizinkan saya masih merasa bersalah. Tapi kan manusia nggak boleh hidup dari rasa bersalah ya. Cuman waktu itu aduh kok aku senaif itu ya. 2 minggu honeymoon, saya 5 kali pelayanan. Jadi honeymoon macam apa gitu, istri saya di mana gitu. Tapi ternyata di honeymoon itu Tuhan sudah memberikan benih keturunan. Tapi kita nggak tahu. Kita main es, main salju, makan-makan dan lain-lain. Dan beberapa minggu kemudian tes, garis 2, wow anak pertama dari Tuhan. Begini Bapak Ibu, bukan kami nggak mau anak. Tapi di momen itu kami nggak minta. Kami berserah aja, Tuhan mau kasih kapan terserah. Pas dapet, mengutip istilah istri saya, kayak dikasih kado sama Tuhan. Nih dikasih kado. Tapi pas mau diambil kadonya, Tuhan tarik lagi. Keguguran pertama, nangis. Tapi saya dan istri semangat melayani. Kami post di Instagram, dan dalam sekejap Instagram kami ramai dengan orang-orang yang curhat. Kak, makasih udah speak out ya. Saya juga ngalami, tapi saya malu cerita dan sebagainya. Dan kami bersyukur di momen itu, kami jadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Tahun depannya, isi lagi, mengandung lagi. Dan wow, ini mungkin jawaban doa dari Tuhan. Singkat cerita, gagal lagi. Dan mungkin beberapa orang di ruangan ini sudah berpikir, ada yang salah nih. Pasti. Cuman saya izin tegaskan bahwa yang salah bukan pola kesehatan, bukan kurang cek dokter, karena kami sudah lakukan itu. Tapi gagal lagi. Dan di kegagalan kedua, tambah on fire. Tambah semangat bersaksi. Ayo bersaksi. Wow, khotbah tambah semangat. Puji Tuhan. 2 tahun kemudian, isi lagi. Programnya udah lebih kuat sama dokter. Obat-obatannya udah tambah banyak. Cek dan sebagainya. Singkat cerita, gagal lagi. Mulai bingung. Ini kenapa Tuhan ya? Istri saya di situ mulai marah. Bukan marah sama Tuhan, tapi marah sama keadaan. 2 kali sebelumnya itu dikuret. Bapak Ibu sebagian mungkin mengerti, yang belum mengerti bisa googling. Operasi dikuret dan biayanya tidak sedikit. Saya tuh joke sama istri saya, aduh coba biaya segini anaknya lahir ya. Dikali lipat 10 juga nggak apa-apa gitu, tapi ini gagal, ya udahlah Tuhan izinkan. Yang ketiga, istri saya marah. Dia ngomong, kalau mau keluar, keluarlah gitu. Dan Tuhan izinkan keluar sendiri, tidak perlu dikuret. Beberapa bulan kemudian, oleh dorongan dokter juga, ayo program. Cek semua. Di momen itu saya dan istri kami sejenak pindah ke apartemen supaya istri saya nggak harus naik tangga. Udah kayak ikan dugong dia Bapak Ibu. Tiduran terus. Saya tuh kemana-mana lebay gitu kan, prokes semua, wah udah betul-betul dipastikan baik. Dan gagal lagi. Di momen itu saya kosong. Saya nggak marah sama Tuhan tapi saya bingung. Kecewa pasti ada. Satu hari itu saya nggak baca Alkitab, bukan ngambek. Cuman bingung mau ngapain Bapak Ibu. Saya puji Tuhan selalu baca Alkitab setiap hari, tapi di hari itu saya kok nggak baca ya. Kayak nggak ada kekuatan. Istri saya bingung harus ngapain. Dan saya pikir saya sudah mengenal Tuhan. Saya pikir saya sudah mengenal pribadinya.
Selama ini saya sering dengarkan orang-orang berargumen di media sosial, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kok ada kelaparan di Afrika? Kalau Tuhan itu ada, mohon maaf, kok ada pembunuhan seperti kemarin? Kalau Tuhan ini ada, kok bla 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 bla. Ketika orang tua saya bercerai, saya bisa kuat di dalam Tuhan. Ketika papa saya dipanggil Tuhan, puji Tuhan saya kuat akhirnya. Tapi ketika ini terjadi keempat kali, saya bingung. Dua-duaan di rumah kayak orang linglung. Dan istri saya udah kecewa berat. Bukan karena durasi atau jumlah kegagalan, tapi seperti yang tadi jelaskan. Tuhan mau kasih kado, diambil lagi. Mau kasih kado, diambil lagi. Ini Tuhan maunya apa? Tapi ternyata proses mengikut Tuhan tuh panjang Bapak Ibu. Saya belajar Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa melakukan mujizat, Tuhan Yesus yang sama mengizinkan pencobaan ini. Mengizinkan ujian ini tepatnya. Ketika istri saya di ruangan, mau dikuret, ternyata kita sama-sama berdoa tapi gak janjian. Di luar saya berdoa, saya ngeliat dari depan kaca, saya bilang, Tuhan hidupkan lagi anak ini, Tuhan bisa dalam nama Yesus, tolong Tuhan, buat mujizat. Istri saya doanya lebih spesifik, Tuhan hidupkan lagi bayi ini supaya para suster bisa terima Tuhan Yesus. Wow, kesannya cita-cita yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kesannya ini cita-cita, visi yang sangat rohani. Tiba-tiba bayinya mau dikuret, hidup lagi ada nafas kehidupan. Wah, rumah sakit gempar, terjadi kebangunan rohani. Itu cita-cita kita. Ternyata Tuhan gak izinkan itu. Di pikiran kita, di pikiran saya rindu orang lain bertobat terima Tuhan. Tapi ternyata di hatinya Tuhan rindu saya dan istri mengalami proses ini. Karena sekali lagi, proses ini menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus. Tapi what kind of keserupaan yang Tuhan mau? Kayaknya kamu harus share sedikit, boleh nggak? Tentang mimpimu itu, boleh ya? Persiapkan dirimu sebentar. Setelah keguguran yang keempat, saya memilih untuk berdiam, dan istri saya yang lebih banyak bergumul. Istri saya yang lebih banyak ngobrol, dan itu masa-masa yang sangat berat Bapak Ibu. Karena beberapa hamba Tuhan pun menasehati, ya udah doa aja, bilang Tuhan baik. Wah berat sekali Bapak Ibu buat istri saya, berat sekali. Singkat cerita, akhirnya lewat. Tapi tidak sesingkat itu sebetulnya ceritanya. Kamu harus cerita karena kesaksianmu lebih bagus kalimatnya. Thank you. Shalom. Aduh ini todongan yang sangat mengagetkan ya saudara ya. Saya lagi ngeliatin di atas tahu disuruh maju ke depan. Jadi yang tadi seperti suami saya ceritakan bahwa Tuhan izinkan 4 kali dan prosesnya gak mudah, 1, 2, 3 itu kami masih cukup punya keyakinan bahwa yang keempat tuh gak mungkin. Masa sih Tuhan sampai 4 kali gitu kan ya. Tapi ternyata memang Tuhan izinkan sampai ke 4 kali dan yang keempat kali memang saya merasa waktu itu kecewa. Kecewanya adalah kayak yang tadi Eca bilang, kenapa ya Tuhan kok izinkan sampai seperti ini? Karena saya kecewanya lebih gini, ini Tuhan mau bawa saya kemana ya? Saya jadi lost gitu. Yang pertama, kedua, dan ketiga walaupun udah mulai oleng, saya percaya bahwa Tuhan izinkan ini untuk orang-orang lain boleh mengenal Yesus lebih lagi. Tapi waktu keempat saya langsung kayak, ini mau apa ya? Saya harus cerita apa lagi ya? Karena orang-orang udah mulai ngejudge. Yang tahu, saudara-saudara yang tahu udah mulai ngejudge, lu kecapean, makanya jadi orang tuh istirahat. Makanya tuh kaki jangan gak bisa diam, padahal saya udah kayak ikan dugong tidur doang kerjanya. Jadi saya udah bingung harus ngapain lagi ya, cerita apa yang bisa orang tangkap dari kehidupan kami gitu. Sampai akhirnya waktu saya benar-benar kecewa, saya akui itu salah ya di hadapan Tuhan gitu. Saya waktu itu sampai bilang gini, ribut-ribut deh nih sama Tuhan. Jadi waktu itu saya udah kayak orang agak gila. Saya bisa dibilang saya depresi, saya gak mau dengan keramaian. Saya ditanya orang apakah kamu baik-baik saja, malah saya ngamuk. Jadi benar-benar mengurung diri, diem, bahkan saya udah gak bisa nangis. Waktu dokter bilang, Bu maaf ini yang ini juga gak ada. Saya cuma bengong terus, oh oke. Jadi gak ada satu tetes air mata pun yang bisa keluar karena saya udah bisa saya bilang saya depresi gitu. Dan saat di dalam depresi itu saya waktu itu masih mikirin suami saya karena dia ini orang yang gak bisa ngeliat istrinya nangis. Kalau istrinya nangis dia 10 kali lipat lebih panik. Kenapa gitu. Jadi waktu waktu dalam depresi, Eca juga gak bisa lihat saya kalau udah bengong, udah apa dia langsung panik gitu ya. Jadi akhirnya saya ngambil momen waktu dia tidur, waktu malam-malam.
Dia udah tidur, saya bengong aja ngeliatin langit-langit kamar yang udah mati juga lampunya. Saya mulai ngomong sama Tuhan. Mau lu apa sih? Maaf ya Bapak Ibu, ini tidak untuk ditiru. Karena setiap orang perjalanannya beda-beda bersama Tuhan Yesus. Saya menceritakan ini, puji Tuhan saya menang, tapi saya tidak merekomendasikan untuk Bapak Ibu berantem sama Tuhan ya. Enggak, ini saya cuma cerita aja. Waktu itu saya udah enggak tahu mau ngomong apa, saya bilang, mau lu apa sih? Kok begini sih? Lu kayak gak niat. Lu ngasih barang, lu ambil lagi. Lu ngasih barang, lu ambil lagi. Maunya apa? Gitu. Dan saya marah sejadi-jadinya. Jadi dalam berapa bulan itu saya nggak pernah doa, saya nggak pernah apapun lagi, saya nggak mau ngomong sama Tuhan. Ke gereja juga saya cuma ngeliatin doang orang, udahlah diem lah gitu. Dan di momen itu baru saya akhirnya berbicara sama Tuhan dengan gamblang. Keresahan hati saya, kehancuran saya sakit hati, saya sedih, saya marah. Bisa dibilang saya pada saat itu adalah momen terjujur saya, terendah saya sama Tuhan. Karena dari kejadian ke-1 sampai ke-3 saya selalu bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Pasti saya menang, pasti saya menang. Dan ternyata waktu ketika saya jujur sama Tuhan, Tuhan cuma ngomong gini sama saya. Nah, ini loh yang aku mau, kamu jujur. Kenapa sih? Dari waktu itu kamu gak pernah jujur. Kamu selalu bilang, aku mampu. Semua ini saya lakuin buat Tuhan Yesus. Biar orang-orang bertobat, biar orang kenal Tuhan. Tapi Tuhan cuma mau saya jujur di hadapan Tuhan. Dan saya dikasih pandangan adalah gini, kenapa sih orang Kristen itu takut untuk jujur sama Tuhan? Kenapa ya orang Kristen itu selalu takut terlihat rapuh di depan Tuhan? Padahal Yesus ngomong, kalau kamu rapuh, kalau kamu gak kuat kan ada aku. Justru kamu butuh aku biar kamu kuat. Tapi waktu itu saya belajar bahwa iya ya, gue ternyata selama ini mengandalkan kekuatan sendiri tanpa saya sadari. Saya merasa saya harus benar, waktu saya ngelemah, saya gak boleh lemah biar orang bisa lihat Yesus. Ternyata dalam kelemahan kita Yesus pun bisa bekerja kok Bapak Ibu. Gitu. Jadi ketika waktu saya akhirnya ngomong, saya baru di situ saya merasakan nangis karena Tuhan bilang gini, kamu lagi berdarah, satu badan kamu berdarah. Tapi kamu gak bisa aku balut, karena setiap mau aku balut kamu bilang, aku mampu, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku mau melayani buat Yesus. Yang Tuhan mau adalah kamu jujur, kamu diem, kamu tenang, aku mau peluk kamu, aku mau balut kamu. Dan di saat itu adalah momen akhirnya saya bertobat kembali. Di situ saya belajar bahwa mujizat itu bukan kalau kita sudah menang Bapak Ibu. Banyak dari kita, pernikahan kita sudah menang. Kalau suami saya tidak selingkuh lagi. Kalau istri saya nggak ngerewek lagi mulutnya. Minta duit. Dari pagi sampai malam duit melulu gitu ya. Kayak token listrik. Kalau token listrik nit. Kalau istri duit. Ya kan? Gitu ya. Jadi ternyata bukan masalah itu, tapi di mana dalam pernikahan kita tetap bisa bertahan dalam kondisi yang masih belum baik. Kita masih terus mendoakan suami kita, suami mendoakan istri, terus menjadi pasangan yang terus lebih baik. Itu juga ada mujizat. Tuhan bilang kamu bisa bertahan sampai detik ini bisa akhirnya ngomong Tuhan Yesus baik. Itu juga sudah mujizat. Jadi belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena secara gak sadar, saya khususnya ternyata saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya bilang saya pasti mampu buat Tuhan Yesus. Ternyata yang Tuhan mau hati saya dibenerin dulu. Hati saya lebih mengenal lagi sama Tuhan Yesus. Gitu saudara. Semoga memberkati. Tanpa disadari mungkin di momen-momen itu saya berusaha jadi hero, jadi pahlawan buat istri saya. Saya berusaha untuk menjadi kekuatan buat dia, ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Nggak akan bisa, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Maksud saya menceritakan kesaksian ini adalah bukan untuk membuka luka, karena puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami sudah menang. Tapi saya cuma pengen bilang betapa pentingnya memiliki pasangan hidup yang benar. Karena hidup ini akan selalu diproses. Dan ketika kita diproses, kita nggak bisa jalan sendirian, yes kita butuh Tuhan. Tapi ketika kita sudah menikah, kita juga harus berjalan bersama dengan pasangan kita. Saya nggak akan lupa kisah Ayub. Saya baca Kejadian sampai Wahyu, saya baru sampai Ayub minggu lalu dan saya selalu penasaran kok istrinya begini ya. Kenapa begini? Secara manusia wajar. Ayub kehilangan hampir semuanya kecuali nyawanya. Tapi buat saya yang cinta Tuhan tetap berlebihan. Istrinya bilang kutukilah, wah. Kalau istrinya bilang marah aja sama Tuhan ya nggak apa-apa, tapi kutukilah. Again Alkitab tidak hanya berisi kisah-kisah sempurna, tapi justru kisah-kisah yang seperti ini Bapak Ibu, yang menggambarkan betapa
Terkadang istri bisa bikin salah, suami bisa bikin salah. Kita belajar banyak. Saya berdoa kita bisa memilih dengan benar. Kalau sudah memilih dan mungkin rasanya salah, percayalah Tuhan Yesus selalu rindu memulihkan. Bu Indri tadi bilang Tuhan Yesus memberikan bahkan 1000 kesempatan. Saya percaya kasih karunia bukan untuk dipermainkan. Tapi bagi Anda yang butuh kasih karunia, pagi ini tersedia. Ada amin. Rumah-rumah tangga harus dipulihkan di dalam Tuhan. Saya tahu sih nggak ada rules tertulis ya, tapi kalau Alkitab mengatakan gini, penuh kasih mesra antar jemaat, apalagi suami istri Bapak Ibu ya. Apalagi suami istri. Jangan sampai suami dan istri lebih hangat, lebih akrab sama teman-temannya. Saya tahu ini terjadi di beberapa tempat. Suami itu lebih senang kalau nongkrong sama temennya main golf, lebih semangat gitu. Main pedal dan sebagainya. Tapi saya berdoa kamar tidur suami istri adalah ruangan paling hangat, paling menyenangkan di rumah. Kalau boleh jujur, saya tidak menantikan momen lain ketika ke rumah selain ke kamar ketemu istri saya. Karena kita bersuka cita di situ. Saya mau bicara buat yang mungkin kamarnya sudah kehilangan sukacita, sudah kehilangan gairah, sudah kehilangan hasrat di dalam Tuhan. Tuhan pulihkan pagi ini, ada amin. Ngomong aminnya berat Bapak Ibu, karena sebagian ya udahlah. Beberapa orang terdekat kami, aduh ya udahlah. Udah kayak gini suami saya, susah. Dan beberapa orang kan juga prinsipnya kayak gitu. Saya ini gini, kamu masih muda nak, tapi saya nih sudah seumur segini. Saya ya gini, saya nggak bisa berubah ya gini. Maaf, om ya gini, tante ya gini, saya ya begini, opa, oma begini. Tapi itu nggak alkitabiah loh Bapak Ibu. Paulus bilang gini, siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru tuh gak ngungkit-ngungkit lagi kehidupan yang lama. Ciptaan yang baru itu dengan rendah hati bilang, Tuhan saya mau berubah. Karena Roh Kudus secara konsisten setiap hari akan ngomong sama kita. Roh Kudus secara konsisten akan mengingatkan kita, di area ini kamu masih kalah loh. Di area ini kamu masih harus berubah loh. Itulah tugas Roh Kudus. Makanya saya percaya salah satu indikasi kedewasaan bukan bertambahnya umur, bukan bertambahnya pengalaman, bukan kenaikan jabatan. Indikasi kedewasaan adalah semakin rendah hati menerima teguran, bimbingan, ajaran dari Roh Kudus. Let me tell you, suami yang bisa menasihati istrinya hanyalah suami yang sudah terlebih dahulu taat sama Roh Kudus. Dan sebaliknya istri yang bisa mengubah hidup suaminya adalah istri yang terlebih dahulu sudah diubahkan hidupnya oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hati, rendahkan hati. Saya berdoa pagi ini sekali lagi ada kehangatan, ada kasih mesra di dalam Tuhan. Karena rumah tangga memegang peranan yang sangat penting. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan marah sama saya. Kalau adik-adik generasi setelah saya melihat, oh hidup rumah tangga orang Kristen seperti ini ya. Mohon maaf suami istrinya kaku, diajak gandengan aja gitu, gak mau. Di gereja gak pernah doa bareng, duduknya jauh, istrinya di situ, suaminya di situ gitu ya. Anak-anak kecil akan melihat, oh begini rumah tangganya ya. Anak-anak Anda akan melihat, oh begini ya papa mama ya. Tapi ketika papa mama bisa jadi teladan, suami istri bisa menjadi teladan, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Generasi berikutnya akan lebih menghargai pernikahan di dalam Tuhan. Mereka akan mengerti, oh menikah dalam Tuhan tuh seperti ini. Teladannya seperti ini. Gak apa-apa Raja Daud gagal, tapi papa mamaku gak gagal. Ada amin? Gak apa-apa banyak hamba Tuhan lain di luar sana yang mohon maaf gagal. Tapi di gereja ini banyak teladan. Dan saya berdoa setiap dari kita bisa mengambil bagian itu. Ada amin? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya undang keyboardis maju ke depan. Saya merasakan betul bahwa pagi ini spesifik ada beberapa rumah tangga yang Tuhan mau panggil Anda untuk melayani. Untuk lebih aktif. Selama ini Anda menunda. Selama ini Bapak dan Ibu menunda, merasa belum layak atau sekedar malas. Tapi pagi ini ada panggilan untuk suami istri melayani bersama. Ada yang suaminya on fire, istrinya masih belum, dan sebaliknya. Tapi pagi ini saya berdoa, Tuhan, Engkau pulihkan. Pemulihan Tuhan itu satu paket dengan visi dari Tuhan. Pemulihan satu paket dengan job desk yang Tuhan berikan. Kita dipulihkan bukan sekedar pulih berhenti, no. Kita dipulihkan dan Tuhan berikan visi. Tuhan berikan arahan apa yang harus dilakukan. Dan bagi sebagian pasangan suami istri di ruangan ini, Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan merasa tidak layak, tidak ada yang layak, Tuhan Yesus yang layakkan.
Saya mau bicara untuk yang pernah melayani di masa muda on fire buat Tuhan sebelum menikah. Tapi sesudah menikah kok jadi jauh dari Tuhan ya. Sesudah menikah kok jadi biasa-biasa aja. Dan sejenak Anda ngerasa aman, yang penting saya tetap Kristen. Yang penting saya hidupnya gak macem-macem. Yang penting saya gak selingkuh. Yang penting saya gak nipu, gak korupsi. Which is good. Tapi pagi ini Roh Kudus kembali bilang, yuk naik level yuk. Jangan cukup dengan yang penting. Tapi apakah Anda sudah melakukan panggilan Tuhan itu? Berumah tangga bukan hanya untuk beranak cucu, bukan hanya untuk memberikan uang, bukan hanya untuk bekerja lalu menunggu dipanggil Tuhan. Berumah tangga adalah kendaraan yang lebih cepat lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau Anda dipanggil sendiri tidak apa-apa. Tapi untuk yang sudah menikah, yang memiliki visi menikah, yuk taruh tangan kananmu di dada dan katakan, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Your will be done, Tuhan. Kami menikah, kami berumah tangga bukan hanya untuk memuaskan kehidupan kami. Kami mau berumah tangga, kami mau menikah karena kami mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi suami istri jika berkenan dengan hormat bolehkah bergandengan tangan. Yang sudah lama tidak katakan ini boleh bisikan I love you. Aku menghargai keberadaanmu, aku bersyukur sama Tuhan. Saya jarang dapat tema khotbah ini. Tapi kalau Bu Idri bisa memberikan tema ini artinya ada kerinduan untuk rumah tangga dipulihkan. Dan di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Yes, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada air mata, ada kemarahan. Tapi kalau boleh yuk tutup buku Bapak Ibu. Buka lembaran yang baru di dalam Tuhan. Orang yang dipulihkan Tuhan Alkitab catat seperti orang yang bahkan bermimpi. Saya mengerti bahwa sebagian di ruangan ini mimpi buruk buat saya. Tapi di dalam nama Yesus Tuhan gantikan dengan mimpi yang indah. Dengan kenyataan yang lebih baik di dalam Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang datang sendiri. Mungkin pasanganmu tidak ikut for some reasons. Tapi Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Yuk bersyafaat untuk pasanganmu. Saya tahu sulit berkata-kata. Berdoalah dalam roh. Kalau sanggup silahkan ucapkan bahasa sederhana yang Tuhan pasti mengerti. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman muda di ruangan ini yang Anda tanpa sadar mungkin datang sendiri dan kamu ngiri sama orang lain yang bisa datang sekeluarga. Kamu ngerasa, aduh kok Tuhan saya belum pernah ngalamin kehangatan seperti itu ya. Tapi saat ini kasih Bapa Surgawi memelukmu. Bapa memelukmu. Memberikan kehangatan yang orang tuamu tidak pernah berikan dan itu lebih dari cukup. Saya mau berdoa untuk suami istri, khususnya suami yang Anda cinta Tuhan ya, tapi Anda masih terikat dengan dosa. Anda masih hidup dalam dosa. Dan dosa-dosa itu tersembunyi. Dosa itu ada di HP-mu. Dosa itu ada di pikiranmu. Pagi ini Tuhan rindu memulihkanmu. Belajar setia bukan cuma sama istri, belajar setia sama Tuhan Yesus. Belajar berkomitmen sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan, sebab Engkau kudus. Kuduskan pikiran kami, kuduskan Tuhan Yesus. Gadget kami, kuduskan apa yang kami lihat, apa yang kami konsumsi Tuhan. And last but not least, saya mau berdoa untuk para suami istri yang Anda punya lingkungan yang tidak baik. Mungkin lingkungan itu toksik, mungkin lingkungan itu di kantor, di perumahanmu yang somehow memberikan pengaruh yang tidak baik, memberikan influence yang tidak baik. Di sekitar Anda banyak orang yang selingkuh sana sini. Di sekitar Anda banyak orang yang tidak setia dengan pasangannya. Tapi aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus jadikan kami teladan Tuhan. Pak, Bu, Anda harus jadi teladan. Rumah tanggamu itu diberkati. Rumah tanggamu itu benar di dalam Tuhan. Bukan hanya untuk kebahagiaanmu, bahkan bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menjadi teladan bagi sesama.
Tuhan, kami berdoa di tengah dunia yang semakin kacau ini Tuhan. Di tengah begitu banyaknya kegagalan rumah tangga Tuhan. Aku berdoa rumah tangga di tempat ini berdiri kuat di dalam nama Yesus. Rumah tangga yang tidak hanya berdiri tapi goyah. Namun berdiri kuat menjadi bukti kesaksian nyata. Bahwa Tuhan Yesus adalah dasar yang teguh. Satu-satunya dasar yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 1-2 menit ini berdoa Bapak Ibu, nyatakan kerinduan hatimu. Kalau mau menangis, menangislah di hadirat Tuhan. Tapi pastikan itu air mata pengharapan. Bukan air mata pesimis, tapi air mata pengharapan, bahkan keyakinan bahwa Tuhan akan mengerjakan yang terbaik. Yang penting kita taat, yang penting kita mengutamakan Tuhan. Jesus at the center dalam pernikahan kami. Jesus at the center dalam hubungan kami dengan suami istri. Bahkan yang terpenting Engkau adalah pusat, adalah center dari kehidupan pribadi kami Tuhan. Sebaliknya juga saya mau berdoa buat Bapak Ibu, teman-teman yang punya berhala. Dan dalam konteks ini mungkin Anda tanpa sadar memberhalakan pasanganmu. Saya pernah ada di fase itu. Dan Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang cemburu. Dia tidak mau di nomor 2-kan, nomor 3-kan dan seterusnya. Bahkan Yesus bukan sekedar nomor 1, dia yang terutama dari segalanya. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa membersihkan hati kami, memurnikan hati kami Tuhan. Bahwa yang segalanya bukan pasangan kami. Segalanya bukan pelayanan kami. Segalanya bukan pekerjaan kami. Yang jadi segalanya hanya Engkau Tuhan Yesus. Bapak Ibu teman-teman, izinkan saya memberikan ini. Jangan menjadikan pasanganmu, anakmu, pekerjaanmu segalanya. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menerima beban itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus.